ta'lim kita masih di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir alladhi yu'rafu bil Muqaddimatil Hadramiyah yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Al-Faqih Muhammad Sa'id bin Muhammad Ali Bashir dalam kitabnya yang bernama Busyra dari Syarh Masail Ta'lim. Kita buka fasal fi furudil wudu. Pasal ke-8 fi furudil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu niyatu raf'il hadathi bil taharati bis salati aw nahwi dzalika inda ghaslil wajhi wa yanwi sadisul bawli wa nahwihi istibahata fardhi salati wa in tawadda'a bis sunnati wa istibahata salati athani ghaslul wajhi wa hadduhu ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa muqbili daqalihi wa ma baina udunayhi wa minhu al-ghamamu wal hudbu wal hajibu wal syaribu wal idaru wal anfaqatu wa sya'ran wa in katufa wa sya'rul lihyati wa sya'rul 'aridi in khaffa wa saka dhahirahu wa batinahu wa in katufa wa saka dhahirahu wa yustahabbu tahlilul lihyati al-kasrati bi asabihi min asfala wa thalithu wasqul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alayhima al-rabi'u masru syai'in min basyaratir ra'si aw sya'ratin bi haddihi al-khamisu wasqul rijlaini ma'al ka'baini wa syuquqihima as-sadisu at-tartibu walau qatasa sahha wudu'uhu wa in lam yanqus wa tajibul muwalatu fil wudu'i daimin hadathi wa istishabun niyyati hukman wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, syukurlah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, masih kita melanjutkan ta'lim kita di dalam ilmu fikih dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif bin Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di, yang mana disarahkan oleh Imam Al-Allamah Faqih Muhammad Sa'id bin Muhammad Ali Bashir Ad-Dawani Al-Aqrabiyah Syafi'i dalam kitabnya Busyra dari Syarh Masail Ta'lim. Masih dalam pembahasan tentang furudul wudu, fardu-fardunya wudu yang jumlahnya ada 6 ya. Kemarin kita sudah bahas tentang 2. Pertama, al-awwalun niyat ya, niat itu merupakan wajibnya wudu. Furud itu jamak dari fardun ya. Yang wajib-wajib, yang mesti tahu semua ini yang wajib-wajibnya wudu. Kalau nggak tahu jadi batal ini. Wajib-wajibnya wudu pertama niat rafil hadath, kemarin sudah diterangkan. Yang kedua ghaslul wajhi wa hadduhu ma baina manabiti sya'ri ra'si wa muqbili daqalihi wa ma'udunai. Jadi yang kedua membasuh wajah kita, dan batasan wajah itu antara tempat tumbuhnya rambut kepala bagian atas dan ujung dagunya bagian bawah, dan di antara kedua telinganya. Jadi kalau kedua telinganya itu melebar, lalu kalau memanjang antara tumbuhnya rambut yang atas sampai ke bawah tumbuhnya rambut yang paling bawah dagu, ujung dagunya. Adapun batasan-batasan kepala juga kemarin di antara yang masuk kategori dari anggota yang masuk batasan kepala
itu rambut dahi, rambut bulu mata, ya kan? Alis, kumis, ya, jabang, rambut di bawah bibir, ya, termasuk kulit dan rambutnya ini walaupun tebal dari batasan-batasan semua ini harus dibasuh sampai ke bagian bawah, ya, kulit dan bagian atas. Dan sya'arul lihya, rambut jenggot, ya, dan juga rambut pipi in khaffa, kalau tipis, rambutnya tipis arah-arah jenggot ataupun rambut pipi tipis itu wajib dibasuh bagian atas dan dalam bawah, ya, ini sampai kulit sampai ke rambutnya. Jadi wasala dhahirahu wa batinahu. Kalau seandainya wanita sempat tebal jenggot sama pipi ini tebal, yang mana batasan lebarnya tadi itu dilihat kalau orang ngobrol nggak kelihatan kulitnya karena tebalnya rambut, maka itu cukup membasuh bagian luarnya saja. Dan disunahkan tahlilul lihyah, menyelah-nyelahi jenggot yang lebat tadi itu dengan ujung jarinya sebelah kanan dari bawah, selah-selahi jenggot yang tebal, itu sunnah. Nah sekarang kita dalam pembahasan yang ketiga, fardunya wudu. Apa itu? Wasful yadaini ma'al mirfaqain wa ma'alaihima. Membasuh kedua tangan termasuk kedua siku-siku dan yang di atasnya. Jadi kedua tangan ini dari ujungnya sampai siku-siku. Siku-siku. Ini wajibnya. Kita bahas wajibnya dulu. Membasuh kedua tangan, kanan sama kiri. Wa ma'alaihima, dan apa saja yang ada di bagian atas ini udah bagian atas. Termasuk apa? Rambut-rambutnya yang ada di atas. Jadi kena semuanya, harus kena air. Mau tebal, mau tipis, semuanya luar dalam kena. Kalau tangannya beda dengan jenggot. Karena jarang kan orang rambut tangan kayak rambutnya jenggot, jangan ya kan? Ada nggak orang rambut tangannya kayak rambutnya jenggot panjang? Nggak ada kan? Nah, gara-gara jarang jadi harus membasuh bagian zahir wa batin, ya, bagian luar dan dalam. Nah nanti ini pembahasannya tentang fardu wudu yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain wa ma'alihima, dan semua yang ada di batasan tangan. Jadi fardu tsalits ghuslul yadain, ay kullu yadin asliyah. Semua tangan-tangan yang dimaksud tangan asli, ya. Tangan asli. Kalau tangan copotan gimana? Kalau ada orang tangan palsu ada nggak? Ada. Kalau tangan palsu wudu nggak usah dibasuh, ngapain? Udah palsu, ya kan? Dicopot aja udah pas. Yang aslinya aja dia dibasuh. Ya kan, asli yang dimaksud ini apa? Maknanya ya bikinannya Allah, ya kan? Bukan bikinannya manusia. Bikinan manusia kan apa? Palsu, ya. Auzahidatin, atau tangan yang ada tambahannya, jarinya 6. Momen, ada kan? Tangan jarinya 6. Ini tambahan ini. Ini tambah 1 nih, tahu nih dari mana nih, ya kan? Tambahan 1. Nah itu yang tambahannya wajib dibasuh juga karena asli kan. Emang apa namanya, bukan dia yang ini nyemit aja tiba-tiba lahirnya 6 tangan jarinya gimana? Atau tangannya mohon maaf, ini seperti ini tangannya ini kebelah ini, tangannya ini kebelah, jadi buka ini. Nah itu belahannya itu harus dibasuh juga karena dia masuk kategori tangan. Kan? Kecuali kalau luka sampai kelihatan dagingnya di bawah kulit. Kalau bagian di bawah kulit nggak wajib dibasuh karena kalau dibasuh kan perih, kena air perih. Nah itu kalau nyeri maka tidak wajib. Itu bagian atasnya yang sisinya, jangan sampai kena bagian dalam kulitnya, bawah dagingnya. Tapi kalau bagian dalam daging kelihatan tapi sudah ketutup kulit tipis, maka dibasuh. Kalau nggak berpengaruh kena air itu, nggak perih, nggak nyeri, nggak apa-apa. Nah ini salah satunya. Jadi ghuslul yadaini ay kullu yadin asliyatin au zahidatin, atau tambahan at-tabassut yang digabung. Nah, artinya ini gabungan ke tangan sini, tapi yang ada di batasan anggota basuhan wudu. Tangan dari sini kan, sini ini kan wajib nih. Tapi kalau lebihnya ke sini ada gabung lebih ke sini nggak usah. Ya kan? Ini kan nggak wajib yang sini kan. Yang wajib kan dari sini. Nah, mau nunggu di sini. Nunggu daging di sini, dibasuh juga tuh daging. Seandainya ada yang nunggu,
benjol-benjol, apa namanya itu? Nah, kayak putih itu siapa lagi bulat-bulat gede, kan ada tangannya orang bundel-bundel, ya kan? Nah itu dibasuh juga aja. Harus kena, sama seperti kayak muka kemarin itu kan, mukanya ada di sini ada apa namanya? Yang bundel kayak lalat gede gini, ompel begini, ada ompel bulat kayak gundu gitu, nempel ini hitam. Nah itu mesti dibasuh juga, kena air juga. Umpama di sini numbu, ompel tetap dibasuh juga. Karena itu apa? Termasuk zaidah at-tabassut yang digabung bil asliyah, yang dia bergabung dengan tangan asli, nunggu di situ, maka wajib kebasuh juga. Nggak boleh waduh nggak, ini kan ngapain nunggu di sini nih Bapak? Jangan, tetap dibasuh, ya kan? Karena dia bergabung di tempat yang asli. Al-hadatha atau yang sejajar dengannya, sejajar di sini juga, ya kan, nunggu sejajar di batasan yang asli, maka dia harus dibasuh. Ma'al mirfaqain, sampai kedua siku, dari sini sampai kedua siku. Ini. Jadi ini makanya kalau basuh gini air ini, nah, air gini, ya. Terus basuhnya dari sini, putar gini, dari sini serut gini terus gini. Ini harus kena nih. Dari kena terus digini-gini. Jadi ini harus kena. Gak boleh ada yang kering kan. Makanya kalau pakai cincin yang rapat tuh harus dibuka. Khawatir air gak masuk di bawahnya cincin. Tapi kalau cincin gak rapat diginiin aja kan masuk air udah, gak apa-apa. Atau diangkat gini sini kena terus diginiin masuk. Nah, tapi kok rapat udah. Berarti kalau kena semua. Karena kalau ada yang nggak kena di bawah cincin makan masih kering, nggak sah wudunya. Ma'al mirfaqain. Wal mirfaq dalam bahasa Arab mujtama' admis sa'id wal abud. Ya. Apa? Sesuatu yang berkumpul di antara lengan bawah hasta dan lengan atas nih. Ini mirfaq itu siku-siku nih. Berkumpul antara lengan bawah di sini sama lengan atas, tengah-tengahnya ini namanya mirfaq. Tempat berkumpulnya antara lengan yang bawah sama lengan atas, ini mirfaq. Mirfaq yang dua, ini sama sini. Dua ini kan dua siku tangannya. Jadi dua-duanya harus dibasuh. Itu yang wajibnya sampai siku. Makanya harus dilebihi batasannya sampai lebih dari batasan ini. Karena kalau kita nih pas belum tentu apa? Pasti ada yang satu rambut yang nggak kebasuh nggak sah. Jadi melebihkan dari batasan wajib itu hukumnya apa? Wajib juga karena termasuk apa? Min akmalil mashi, termasuk dari sesuatu yang menjadikan sempurna wasdi wal mashi, basuhan tadi. Dan itu juga termasuk kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Apa saja yang nggak mungkin sempurna kecuali dengan melebihkan ini sempurna, maka melebihkan itu jatuhnya wajib. Karena itu termasuk menyempurnakan basuhan wudu. Sama sebatas kaki sini, lebih mata kaki itu kan sampai situ wajibnya, lebih dari batas kaki dikit. Karena nggak mungkin sempurna kalau kita pasin sampai situ, nggak mungkin bisa sempurna, nggak mungkin, ya kan? Mesti ada yang kurang sedikit aja mah. Nah dilebihi, nah dengan dilebihi menjadi sempurna. Nah, menyempurnakan batasan dari yang wajib itu maka hukumnya wajib juga. Ya kan? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Nah, ini kaidah usul fikih bilang. Nah, terus mujtama'at misa'id wa 'al-adud, ya kan? Walau quti'a ba'du ma yajibu ghusluhu wajaba ghuslul baqi. Seandainya tangan ini sebagian ada yang terputus. Ini putus tangannya cuma 4 jarinya. Atau putusnya separuh gini, jadi sisanya segini dong, sisanya segini nih, tangannya putus. Maka yang dibasuh yang tersisa aja ada, ya kan? Yang udah putus, ngomongin ke apa? Kalau di seorang kereta api mau nunggu bilang jadi kan? Ada tuh kemarin orang, masya Allah mainan apa namanya yang aku yang dibeli di sini kereta api tuh, anak wonder, subhanallah aku membangun beli di sini kereta api, satu tangannya kelindes. Putus gini, masya Allah. Nah itu, ya sisanya itu yang dibasuh. Ini yang udah putus sudah nggak usah dibasuh lagi, putus dikubur aja udah, ya kan?
putus dibasuh wudu, ya kan? Nah itu subhanallah, kalau bisa disambung enak ya kan? Ini kan sekarang susah nyambung tangan ya, mau diapain gitu? Apa katanya habis apa yang jadi dokter di sini bilang asal nggak lebih dari 8 jam atau 4 jam gitu, itu masih bisa disambung. Kalau putusnya itu nggak sampai lebih dari 8 jam atau 4 jam, cepat-cepat masih bisa disambung tuh. Kalau yang katanya ini alam gimana nyambungnya? Ya kan pakai lebu itu masih bisa nyambung. Tapi kalau lebih dari itu sudah nggak bisa, dia udah mati gitu. Jadi sudah ilmu urusan itu punya dia deh, ya kan? Makanya kita dikasih tangan harus jaga. Ini kan wasnul baki, jadi sebagiannya itu yang dibasuh deh. Seandainya putus sampai di sini, nah cuma yang basuhnya sampai sini doang. Gini doang, ini gini doang, nggak ada jarinya mau gini doang. Ya segitu doang yang putus sudah. Gak usah menghayal. Kalau basuh di sini, ya kan agak ada airnya, ya nggak ada tangannya. Sebenarnya tangan saya sampai sini, dari sini saya basuh sininya. Udah nggak usah, ya kan? Udah jadi roh, ya kan? Nggak tahu di mana dan separuhnya. Jadi itu udah masing-masing berangkat duluan. Memang orang meninggal ada yang berangkat duluan, anggota tubuhnya, kakinya meninggal dulu, tubuh dulu, ya kan? Subhanallah. Nah ini salah satunya. Wajibah ghuslul baqi. Jadi kalau sisa, ya itu yang dibasuh yang sisanya tadi. Wajibu ghuslu ma alaihi, dan wajib membasuh apa yang ada di antara kedua tangan tadi itu mirfaq ini. Apa saja? Min sya'arin, termasuk rambut. Rambut tadi itu wa in katufa wa qala, sekalipun rambutnya itu lebat ataupun panjang, rambutnya panjang maksud dibasuh semua. Seandainya rambutnya kayak rambutnya monyet mau. Tangannya kayak rambutnya monyet panjang, harus dibasuh semua udah naik-naik. Seandainya ada tangan kayak gitu, ya kan? Walaupun panjang, walaupun lebat harus dibasuh tangan. Termasuk apa yang ada di antara yang di atas tangan, apa? Wadufrun, kuku, ini kuku harus. Sekalipun kukunya panjang segini, dibasuh juga panjang. Wudu. Jangan cuma sini doang, ini panjang nggak sah. Makanya yang panjang-panjang kuku ribet ya kan? Maksudnya harus semuanya dalam. Kalau kuku kan ada melengkung ini, itu dalam-dalamnya setengah juga kan bahkan setangan di atas tangan kan. Terus ada orang kukunya segini, serem juga kan. Tapi harus basuh, nggak bisa orang miara kuku kayak begitu. Nah ini, wa intwala, wa kayadin, seperti tangan, nabatat fi mahallil fardhi, yang mana yang tadi itu ada di atas tempat yang wajib dibasuh. Apa saja yang numbuh di atas tempat yang wajib dibasuh, mau tadi itu kuku, sekarang mau rambut, mau apa saja, sekalipun wasyakin, celah, ada celah-celah di sini nih, merekah. Ini kulitnya itu pecah gitu, pecah. Nah itu dibasuh di gini-gini kulitnya pecah-pecah. Harus kalau orang berkeriput kan gini-gini jadi masuk celah-celahnya kulit. Nah, karena itu termasuk di mahal fardhi, di tempat yang wajib dibasuh. Wasakbin, atau seandainya tangannya ada lubang, di sini lubang bulat nih. Lubang, tapi udah kering, udah kering, nggak jadi masalah kena air. Dan di sini harus digini air, tidak air. Ya, begini, wayang sampai ke situ. Kamu cuma itu masuk, tapi nggak masuk, nggak kena, nggak sah. Seandainya di lubang gini, kalau sini lubang, jangan ya, tangannya lubang di tengahnya. Seandainya ada orang tangan kayak begitu ya, nah itu harus dibasuh juga. Wa hukmuha fi yadin wa ghairiha, dan hukum ini berlaku baik pada tangan atau selain tangan. Kaki juga, seandainya kaki bolong nih harus dibasuh juga karena batasan wajib kan. Kaki, muka, hidung dari sini tembus ke sini lubang. Hidungnya dari sini tembus ke sini lubang, kelihatan dari sini. Harus dibasuh. Gimana caranya? Halo. Kan zaman sekarang kan aneh-aneh, hidung pakai di sininya ya kan. Makanya nggak usah begitu-begituan deh, ya kan. Pakai apa nih? Anak pang. Halo. Ya kan, kuping-kuping ditarik ke sini banyak lubangnya panjang gini. Kupingnya panjangin. Terus ininya ada lubang yang panjang tuh. Nah itu harus dibasuh semua tuh lubang-lubangnya. Kalau segini, kalau seandainya ini tangan, tapi kalau kuping sih kan enggak. Kan bukan wajib.
salah satunya. Duna ma jawaza ila lahmi, atau maka wajib dibasuh walaupun selai tangan. Wujubu ghusli ma huwa fil jildi, dan wajib juga membasuh apa yang ada pada kulit, ya. Duna ma jawazahu ila lahmi, tapi kalau masih enggak melewati batasan daging. Kalau masih di atasnya kulit masih harus nih, nah kayak gini kita kena apa namanya kayak timbul, nah bentol nih, ya kan. Ini walaupun nggak sampai ke dalam daging harus juga dibasuh kena, gitu. Apa namanya luka-luka yang udah kering harus dibasuh. Subhanallah. Tapi selagi tidak melewati batasan daging, ya. Kalau sudah dalam-dalamnya nggak usah, ya kan. Kalau kena silet kan perih tuh, ya kan. Kena silet perih. Waktu itu siram air, nah itu cukup bagian yang nggak sampai ke batasan daging, ya basuhnya. Gitu. Kalau bisa sampai seperti itu. Ini. Illam yadharid bau minasyakil akhar. Nah, seperti celah-celah yang dari batasan kulit bagian atas nggak sampai ke daging bagian dalam, ya kan? Nah itu celah-celahnya nggak sampai ke daging, maka itu wajib dibasuh. Tapi kalau sudah masuk ke daging enggak, karena itu bagian dalam udah. Bagian dalam tidak wajib. Wa illa wajaba ghuslu jami'ihi haitsu la darara. Tapi kalau seandainya kelihatan dagingnya, tapi kulitnya sudah ketutup, di atasnya daging sudah ketutup, begitu tidak ada madarat kena air, wajib dibasuh. Walaupun kelihatan dagingnya, wah, ada kelihatan daging semuanya, ya harus kebakar nih. Tapi kan sudah ketutup kan, kena itu. Tapi kelihatan dagingnya kan kelihatan kan, bagian dalam kelihatan kan, kayaknya kulitnya tipis tapi kelihatan itu. So, orang habis kebakar kan kelihatan tuh, muka-mukanya. Ya Allah, udah kelihatan juga daging-daging. Tapi asal kena air udah nggak perih, nggak apa-apa. Nah ini salah satunya. Wa yakfi waslu qishri jurhin. Jadi udah cukup ya membasuh kulit yang luka. Kalau seandainya nggak sampai batasan dalam, cukup kulit yang luka bagian atas saja. Wa illam yata'allam bihi, selagi tidak terluka kalau kena air, nggak apa-apa bagian atasnya. Nah, ini. Wa in kharaja ba'da ghuslihi, sekalipun di kulit yang terluka ini kita basuh gini tiba-tiba lepas. Lepas kena basuh lepas kulitnya. Enggak apa-apa. Paham ya? Yang penting kita sudah basuh yang di sini jangan udah. Kama law qata'a sya'ara au dhufran ba'da tuhrihi. Sama dihukumi. Kita sekarang ini umpama nih, mohon maaf, rambut habis mandi hadas besar masih sebelumnya dibasuh masih nempel, ya kan? Tapi setelah mandi hadas besar, tiba-tiba subhanallah copot rambutnya keluar, sudah nggak apa-apa, ya kan? Nah itu dihukumi sudah kebasuh juga, sudah kebasuh juga. Jangan ini masih hadas besar nih, makanya makruh ya. Kalau orang lagi hadas besar, itu rambut-rambut langsung dicopot-copot apa nih? Kalau orang di paru-paru pada masih hadas besar nih, belum disiram langsung dibuang. Itu paling banyak tukang-tukang sihir guna-guna orang dari kena gitu-gituan, paling gampang karena hadas besar. Makanya disunahkan kalau hadas besar langsung disiram, niat nanti wudu ala rabbil hadasil akbar, copot ini kumpulin tanam. Dia nggak bisa gunakan rambut kita untuk guna-guna, ya. Nggak bisa kalau sudah disiram air tadi itu dengan niat mandi dari hadas besar. Lalu udah copot, berarti dia sudah lepas dari tubuh, tapi dia harus disiram. Syaron, auto atau kuku. Jangan lagi masih hadas besar langsung potong kuku, jangan. Kalau hadas besar mandi dulu selesai, hadas bersih baru potong kuku. Jadi kuku tadi udah bersih, ya kan? Dan niat hadas besar. Nah sekarang fardunya wudu yang keempat, al fardu rabi mashu apa? Mimba mashu syai'in min basyaratir ra'si, ya. Membasuh sebagian dari kulit kepala. Itu mashu itu mengusap, ya. Beda sama membasuh. Kalau kepala mengusap mashu, masaha yang sahu mengusap. Kalau wasala yaksilu membasuh, ya kan? Nah ini. Kalau masuk itu cukup diusap gini aja kalau kepala. Yang dimaksud di sini nih wusulul balal. Masuk itu sampingnya basah tadi itu ke kepala. Sampingnya air yang basah itu ke kepala.
kepala itu sudah asal nyampe nempel kita udah berarti nyampe kan, itu termasuk udah kebasuh. Seandainya kita cuma ngambil air ini, tangan kita terlalu seret basah, sudah ini udah sah. Artinya sampai kan basah ke kepala. Biasanya kalau dia mau rasa itu rasa dingin, oh berarti enggak kena ke kulit kita, kan? Atau seandainya nggak sampai kena kulit tapi kena apa yang ada di kepala, rambut, nggak apa-apa. 3 helai aja kalau Imam Syafi'i udah sah. Nah, ya tapi jangan terlalu kulit banget. 3 helai aja, kan? Masya Allah ada wudhu model begitu ya kan? Ini mau wudhu apa mau itu kan? Ya ambil naik, ini netes. Bahkan kalau abdolnya dari sini nih, abdolnya kan diusahakannya saya itu abdolnya jadi kena usulul balal sawa'un kana bi fi'li fa'ilin amla, mau dengan melakukan dengan sendirinya atau orang lain yang melakukan sah. Wah, sakit nih, usut dong, umpama dibutuhin udah sah, ya kan? Tapi yang basuh ya orang yang nggak batal wudhu sama dia. Jangan istrinya suruh ya sama aja batal, ya kan? Wudhu kena dia lagi batal lagi. Tapi adiknya, ibunya yang nggak batal wudhu boleh, atau saudara laki, ya pokoknya sama-sama laki bisa. Perempuan sama-sama perempuan, ya kan? Nah ini itu namanya diwudhuin. Sama. Karena bibit difa'il itu orang sendiri yang berbuat amla atau selain dia. Siapa? Saudaranya nggak batal sah. Bil mas'i aw waslin aw ghairihima, mau dengan mengusap atau membasuh, mau diguyur aja dengan apa? Maknanya kalau diguyur itu kiasnya aulawi, ya. Dikiasin yang lebih gede dibanding mengusap. Mengusap aja boleh, gimana basuh? Ya kan? Mengusap itu maksudnya wusulul apa bala, sampingnya basah. Sampingnya basah itu kan walaupun diusap itu udah nyampe basah kan. Cuma diginiin udah basah kan. Nah itu. Ila syai'in ya, kepada sebagian itu enggak mesti semuanya, sedikit bagian kepala pokoknya. Wa in qalla jiddan, walaupun sedikit sekali asal bagian kepala kena air dikit udah sah. Makanya Imam Syafi'i bilang walaupun 3 helai rambut kan dikit kan. Walaupun 3 helai rambut di kepala tapi jangan rambut yang di kuping, ya apa rambutnya di mana? Bagian sini, kalau sini masih muka ini, kalau ini kepala harus di atasnya kepala. Atau di bawahnya kuping, belakang kuping ini kepala, belakangnya kuping. Sah. Kalau seandainya ada orang itu ngusap kepalanya cuma begini, itu nggak usah kepala, udah sini. Kepala kok di belakang, ya benar sama, boleh. Atau di sininya ini kan kepala nih, gini. Masih boleh. Jadi kepala tuh nggak mesti di sini boleh, belakangnya kuping boleh. Tapi jangan di belakang depannya kuping sini, ini belum kepala, di wajah. Ya kan sini wajah, di sini kan wajah kan, kepala sini. Jadi asal digini. Kenapa kalau mengusap dalam kepala, kalau yang lainnya membasuh? Karena dulu Nabi Adam waktu makan buah khuldi ada yang bilang tangannya mengambil, kakinya melangkah, ya kan? Makanya harus dibasuh semua. Ya, supaya bersih, ya kan? Dari larangan tadi, jangan deketin, malah ini megang umpama. Maka itu dihukum disuruh apa? Wudhu itu melebur dosa-dosa. Kalau kepala kan nggak bisa ngambil kan, cuman kepala lagi mau deketin gini kena rambutnya, kesenggol, kesentuh. Nah, gara-gara disentuh cukup diusap aja. Cuman usap doang, kepala kena daun pohon, ya daunnya kena ke kepalanya, maka kepala digini aja. Supaya menghapus istilah kata kayak begini. Kalau kita ini menganggap itu hikmah terbesar apa yang Allah takdirkan kepada Nabi Adam supaya Nabi Muhammad lahir di bumi, ya kan? Sudah takdirnya begitu. Bukan berarti Nabi Adam ini salah, nggak boleh kita nyalain Nabi Adam salah. Ya. Nabi Adam sih orang Nabi, nggak ada salahnya. Ya anak bayi baru lahir itu nggak ada salahnya kan? Nah, ini salah satunya. Apalagi Nabi. Wa in qalla jiddan min basyaratir rusi. Jadi dari kulit kepala ya, dari kulit kepala basyarah. Kal bayat alladhi wara al-udun, seperti ini.
kulit yang putih di belakang telinga. Kulit nampak nih, putihnya kulit di belakang telinga. Ini kan itu sudah termasuk kulit kepala. Dibasuh gini sudah sah. Dalam wudhu membasuh, mengusap kepala. Wa illam yakun fi haddihi, walaupun dia tidak pada batasan apa? Tadi itu kata ulama unusolihun, batasan rambut. Ini kan nggak kena batasan rambut sini, tapi kepala dia boleh diusap, ya kan? Nah ini yang putih ini bayar sini, ini kan nggak batasan wajah tapi masuk kepala, maka boleh diusap gitu. Nggak mesti kena rambutnya juga nggak apa-apa. Seperti kepalanya orang yang botak, nggak ada rambutnya sama sekali, rontos, ya. Kalau kena sinar matahari, nah itu kalau kayak gitu udah diusap aja, pokoknya kena kulitnya, harus kena kulitnya. Nggak ada rambutnya nggak apa-apa, kena kulitnya. Nah ini salah satunya. Au fi haddihi ya. Atau min sya'arihi fi haddihi, atau dari rambutnya yang ada pada batasan kepala. Kalau tadi apa? Dari kulit yang tidak batasan rambut, yang nggak kena rambut, tapi batasan kepala, maka boleh sah. Atau rambut dari yang ada di batasan kepala, nggak apa-apa, nggak kena kulit tapi kena rambutnya, nggak apa-apa. Atau rambutnya panjang, gini-gini pun sah. Paham ya? Kan kepala kan maksud rambut kan? Kepala. Kalbayat seperti sesuatu yang numbuh di kepala. Bi alla yakhruja anhu, di mana tidak keluar dari batasan kepala. Tapi kalau sudah keluar dari batasan kepala seperti ke sini udah. Ini sih apa namanya? Leher, ini udah keluar dari batasan kepala sudah nggak boleh. Ya kan? Ini sih ini bahasa kepala kok sini sih. Kepalanya di mana itu? Ya kan? Biasanya kepala sebelah sini. Kalau ini kalau udah batasan keluar ini nggak boleh sini. Ini cuma sunnah. Nah, apa rokobah? Makanya kan ada kesunahan baca doa ya. Allahumma fukka rokobati ala nar ya. Minas salasili wal aghlal. Dari dibelenggu. Nanti ada orang-orang yang dibelenggu lehernya dengan tali-tali rantai-rantai. Tali. Lepasin ya, jangan sampai nanti diseret-seret orang di nar kayak gitu. Nah itu di waktu ngusap ini disunah. Itu ada cucunya Abu Bakar, diimpi Abu Bakar. Bila kalau wudhu jangan lupa sini diusap. Ini insya Allah diselamatkan dari apa belenggu rantai-rantai yang ada di neraka. Jadi sini langsung 3 kali. Begini. Kalau ke sini, ini belenggu kan ke sini juga, ya kan? Dan maknanya ke situ walaupun sunnah dia kan. Sunnahnya aja fadilahnya besar, gimana wajibnya kan? Yang sampai disia-siain karena orang nggak mau melakukan sunnah. Dan setan itu paling kesal kalau orang wudhu ngusap lehernya ini. Karena orang kalau tidur itu diikat 3 belenggunya setan, diikat, ya kan? Di leher, di lehernya tengkuk sini sampai ke sini diikat, ya kan? Terus di tangan, di kaki. Kalau dia wudhu, begitu wudhu kena tangkap buka, leher. Kaki kalau leher juga masih ada, maka leher ketarik gitu. Ya kan? Tapi kalau dikit kebuka juga, alhamdulillah udah belenggunya setan hilang, ya kan? Nah, itu salah satunya sunnahnya itu mengusap leher ini. Au min sya'arihi fi haddihi bi alla yakhruja anhu birra'si. Walau wada'a yadahu al-mubtallah ala khirqatin ala ra'sihi fa wasala al-balal ajza'ahu. Atau seandainya dia ini ngambil kain yang basah, enggak pakai tangannya, tangannya basah itu begini. Kalau dulu taruh di sini. Ya kan? Boleh berarti kan. Asalkan basahnya itu nyampe ke jadi bukan tangannya tapi apa lagi? Kain. Masa ada wudhu model begitu juga, ya kan? Tapi subhanallah ada model begitu itu masih boleh. Yang dimaksud itu apa? Wasalal balal. Jadi masuknya basah tadi itu aja, ya kan? Kalau seandainya ada orang naruh, ya kan? Dari tangannya tadi itu al-mubtala yang basah di atas kain, ya. Akhirnya kainnya basah ditempelin di sini, nyampe ke kepalanya maka sah, atau ke rambutnya maka sah. Ajza'ahu. Wa illam yaqsidir raqsa inda Ibnu Hajarin.
Walaupun hajar lima waqa'al ghuslu bi fi'lihi. Kenapa? Karena terjadinya pembasuhan dengan perbuatannya. Dia kan tadi yang nyiram air ke situ kan. Akhirnya ini basah nempel ke sini. Berarti sama aja dihukumi dia yang nempel masih bisa. La yahtaju ila tadakkurin niyyah, dan tidak perlu lagi untuk mengulang niat. Ya kan? Kalau sudah kepala ini kan dari wajah tadi kan. Ya kan, kalau untuk membasuh kepala nggak perlu mengulangin, mengingat-ingat niat kaki juga nggak apa-apa. Wal mashu mithlu. Begitu juga membasuh seperti itu juga mengusap. Nggak perlu dihukumi mengulang niat. Nah sekarang fardu wudu yang kelima, ghuslul rijlain ma'al ka'bain. Apa itu? Membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki. Dan kaki, kedua mata kaki di batasannya wajibnya nih. Mata kaki aja segini aja cukup. Tapi kalau bisa dilebihin dikit. Jadi batasan kaki, mata kaki dilebihin. Karena wajib itu belum tentu pas kalau kita cuma batasin di wajibnya aja. Kayak tadi, qaidah usul fikih ma la yatibul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Nah ini ya, dilebihin dikit maka menjadi wajib. Sampai kedua mata kaki. Min kulli rijlin, dari semua kaki kanan dan kiri harus kena semua. Bahwa jadi jangan cuma disiram terus bawahnya diusap juga, digosok begini supaya ini kan kebasuh kan. Ya kan? Kalau kita nggak siram tahu-tahu belum tahu ada yang nggak kena, kalau dibasuh kan nggak kena. Ya kan? Nah ini harus diusap begini. Mobil khusus mandi wajib. Mandi wajib itu harus dibasuh. Nah mobil di celah-celah kaki nih di bagian sini kan banyak ngelipat. Nah ini kalau nggak kena air sini, kalau nggak kena air nggak sah, harus begini dari makanya pakai jari gini kecil. Kalau kecil kan masuk. Gini. Kira air yakin ini. Kira-kira yakin nggak perlu harus dilihat, yang penting yakin udah kena ya sah. Ya kan? Nah, ini salah satunya. Min kulli rijlin aw mashi khufaihi, atau seandainya nanti kalau dia pakai hukum wudu memakai sepatu. Karena ada hukuman orang yang berwudu yang cukup membasuh sepatunya doang. Tapi waktu masuk kaki cukup sepatunya doang begini ya saya. Gak usah bawahnya, gak usah diusap pun bawahnya. Kalau sepatu cuma atasnya doang nih. Nanti ada itu namanya hukum mashul khufain, mengusap kedua sepatu khuf. Sepatu khuf itu sepatu boot yang gede itu yang banyak kalinya. Itu ada hukumnya nanti, bab itu nanti. Ini cuma sekedar sama, ya kan? Harus diusap juga. Ya kan? Nggak usah disiram, sepatu disiram nggak. Udah mampus. Masuk sepatunya jangan cuma di atas, jadi diusap begini. Kalau khuffain nanti ada hukumannya. Kalau orang mukim nggak apa-apa, nggak dicopot ya sehari. Kalau mukim yang gitu. Kalau orang musafir boleh 3 hari nggak dicopot. Tapi nanti ada cara-caranya. Waktu maki sudah punya wudu. Waktu maki sudah punya wudu gitu. Nah begitu dia kencing, apa kan batal wudunya. Nah nanti waktu mau wudu lagi, nah itu cukup nanti sepatunya nggak dicopot ya, atasnya aja gini. Nah, zaman dulu susah, orang perjalanan jauh ikut lagi ya kan. Nah itu cukup dihukumin begitu. Sepatu kok. Nah, ada syaratnya sepatunya itu harus kuat, bertahan. Ada persyaratan nanti diajarin bab itu. Sekarang baru bab wudu dulu. Nah terus wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain min kulli rijlin aw masyi khuffaihi bi syartihi, dengan syarat-syaratnya nanti diajarin. Yakti yang akan dijelaskan yang nanti di waktu yang akan datang. Ma'asyukukihima, dan wajib membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki termasuk kerut-kerutnya kaki. Nah, kalau kerut kaki ini ada apa namanya keriput mesti dibasuh juga. Hah? Ya, atau ada lubang kayak tadi tuh, lubang tembus harus dibasuh juga. Atau ada util, atau ada namanya tai lalat kena, pokoknya yang di batasan wajib mesti wajib dibasuh juga semua ya kan? Nah ini wallahu a'lam bishawab. Wa ghairihi ma, dan lain sebagainya dari kedua tadi itu, mau keriput ya kan, dan lain sebagainya mimma marra fil yadin, seperti yang sudah diterangkan di dalam hukum membasuh kedua tangan sama. Watajibu izalatu ma fiha, dan wajib menghilangkan apa yang ada di atas kulit yang wajib dibasuh, seperti cat atau kutek. Ya, kutek ya. Kutek. Kalau orang kan kukunya perempuan kan dikutek tuh. Itu kan nggak kena air kalau kuku kan, maka harus kering sampai ke batasan kuku baru siram air. Kalau kutek. Tapi kalau pacar daun pacar tuh nggak apa-apa. Karena ada pacar apa namanya
jadi merah ya kan. Nah itu udah meresap nggak apa-apa itu. Itu nggak pakai dikerik nggak apa-apa. Karena itu meresap ke kuku, air meresap ke kuku. Tapi kalau putih kayak cat dia kayak cat. Jadi air itu nggak tembus ke kulitnya, maka harus dikerik. Termasuk apa? Lilin kalau cair kan nempel di sini dong. Harus dikerik tuh lilin ini, baru disiram air. Kalau enggak kan air nggak masuk ke kulit kan, ada lilin kan, tutup. Nah itu jangan dibiarin, harus dikurek. Nah ini salah satunya. Wasyarhin ya kan, itu tuh apa namanya yang dibuat roti apa nih? Mentega kalau kena itu kan air lolos. Apa namanya? Alis, jadi nggak sampai ke kulit, air kena mentega. Minyak yang apa namanya itu? Minyak yang susah, nggak nyampe ke kulit. Minyak yang terpakai poli ya kan, itu kan kalau kena itu makanya harus dibersihin sampai kira-kira pakai sabun. Nah begitu kita siram air, kira-kira air ini benar sudah nempel ke kulit baru pulih. Tapi kalau masih ada yang keras maka harus dibersihin. Makanya kalau yang kerja di bengkel tuh mesti harus pakai apa namanya? Itu tuh gas. Pakai thinner ya, pakai thinner bisa hilang benar. Nah yang jangan orang yang suka di pinggir jalan tol itu karena yang mukanya dicat silver itu gimana nempel apa enggak? Cuma di thinner ya. Itu makanya kalau ada orang gitu itu jangan dikasih duit. Kalau kita kasih duit, akhirnya dia merasa dia banyak yang dukung, dia nggak sholat, ya kan? Dosa kita nolong dia, berarti dia nolong dia nggak sholat. Karena dia kalau mau setiap sholat harus dihilangin kan? Kira-kira dihilangin nggak? Nggak mungkin sampai malam dia nggak sholat ya. Nah kita nolong dia dosa itu. Habib Abdullah Sami marah. Ya tuh ini maksiat. Kamu bantu orang maksiat. Tuh ini maksiat. Kenapa Habib? Itu nggak sholat. Ente biarin, ente dukung dia lagi, kasih duit, tambah senang dia begitu banyak ngasih air, kerjanya gini terus. Sehari nggak sholat berapa dosanya? Nah kita dukung dia dapat dosa juga, ya kan? Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, ya kan? Karena syarikan lahu. Jadi membantu orang maksiat walaupun dengan separuh kalimat. Seperti bunuhlah, bukan bunuhlah, maksudnya apa? Maksudnya bunuh. Kalau orang itu paham, bunuh jangan. Maka dia yang bunuh itu kena dosanya juga seperti membunuh. Atau bahasa Arab uktul baru uk. Separuh kalimat kan. Bunuhlah, apa lu? Separuhnya kul. Paham deh bahasanya. Udah kena dosanya sama. Gimana nulung jelas-jelasan ninggalin dosa, ninggalin sholat, ninggalin subhanallah. Nah, ini lebih dosa lagi. Itu yang dicek itu nggak nyampe itu. Pernah kita lihat dia di pilok ya. Ya apa ini? Pilok. Itu pakai cek apa pakai apa itu? Pilok gitu. Pilok. Airnya nggak nyampe. Kita coba air kamu sangat. Bimba kamu ngaku. Kalau tanya, wah doa ngambil proses. Ya, tapi balik lagi gitu lagi subhanallah. Susah jadi siram air juga nggak nyampe air ke sana ya kan. Ini salah satunya. Tinar, pakai tinar ya. Hilangnya pakai tinar tuh. Gosok kami sampai kelihatan kulitnya baru untuk. Nah ini salah satunya. Jadi yang kelima waslul rijlain ma'al ka'bain min kulli rijlin aw mas'in khuffain semuanya. Wa tajibu izalatu ma fiha bi nahwi syam'in. Syam'in itu lilin lam yasil luhur lahmi yang belum sampai ke bagian kulit. Ya. Maka wajib dihilangkan. Lalu yang terakhir as-sadis tartib. Tartib itu berurutan. Kama dzukira sebagaimana yang disebutkan melalui hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Li'annahu alaihi salatu wassalam lam yatawadda illa murattiban." Nabi itu tidak pernah wudu kecuali tertib. Dari awal 2, 3, 4, 5, 6 jadi gitu. Tertib itu dari 1 sampai habis, sampai 6, ya kan? Tertibnya itu kan dari 1 sampai 6 kan. Wudunya waktu kan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mulai niat, ya kan? Membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Gitu. Itu tertib. Jangan kepala dulu, kaki, tangan, baru niat. Coba. Ini kan waktu berantakan loh. Ini wudu apa mau
berantem ini. Ini nggak jelas yang model begini. Nah, pokoknya tertib. Satu aja nggak tertib nggak sah. Niat benar, kepala benar, tangan benar. Ya kan? Habis itu kaki baru depan. Ya nggak sah lagi. Harus tertib. Seandainya dia sekarang nih tahu-tahu habis tangan udah benar nih, muka niat benar udah, ya kan? Terus tangan sini benar udah. Tahu-tahu nggak pakai kepala langsung kaki, nggak sah. Itu yang kaki nggak dihitung. Baru kepala dulu, baru kaki, baru sah. Nggak mesti ngulang dari pertama. Karena yang pertama udah tertib, kedua tertib, ketiga tertib, baru yang keempat yang nggak tertib baru diulang lagi, 4 tertib, baru 5, terus kaki 6, udah tertib itu berurutan. Kenapa diambil harus wajib wudhu ini tertib? Karena Nabi melakukan seperti itu. Nabi tidak pernah wudhu kecuali murattiban. Walau lam yajib la tarakahu. Kalau seandainya hukum ini tidak wajib tertib, maka Nabi akan tinggalkan wudhu seperti itu. Tapi Nabi tidak pernah tinggalkan wudhu seperti itu, maka menjadi hukum wajib, wajib diikuti. Karena apa? Kita ini nggak bisa dicintai Allah dan diampuni dosa kita kalau nggak ikut Nabi besar Muhammad. Ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau pengen ikut dapat cintanya Allah dan ampunan dosa, ya ikut Rasulullah. Ada orang tanya dari sahabat Nabi yang bernama Anas, ya kan? Tanya, ya Rasulullah, gimana caranya kami ini sholat yang benar lagi? Benar sholat yang benar gimana caranya? Nabi cuma ngomong pendek, shallu kama ra'aitumuni usalli. Udah sholat kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat, udah itu benar. Oh gitu. Jadi ngeliat kamu udah. Lah kalau kita kan nggak ngeliat Nabi kan, ngelihat orang yang ngelihat sampai ke Nabi. Gitu. Seperti sahabat ngelihat Nabi. Nah, setelahnya sahabat tabiin nggak ngelihat Nabi, ngelihat sahabat, ya kan? Berarti nyambung nggak? Nyambung. Terus tabiin, orangnya tabiin di bawahnya ngelihat tabiin ini sahabat terus sampai sekarang nih. Kita ngelihat Nabi Muhammad, ini orang ya nyambung deh. Ya. Apalagi didasari dengan hukum-hukum yang sudah dijelaskan melalui apa nakli, dalil, akli dan sebagainya. Ini sudah kuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu ada hadis juga audalla ala jawazihi, atau yang menunjukkan bolehnya kita ini melaksanakan ini, dan juga khabar hadis Nabi bilang ibda'u bima bada Allahu bihi. Ya, lakukanlah sebagaimana permulaan Allah memulai ibadah tadi. Allah menyuruh kita memulai dari pertama, ikuti pertama itu. Ya kan? Wa idza aqamtum ila sholati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi pertama dari kepala ini. Itu yang dari wajibnya di Quran, dari hadisnya niat sama tertib. Jadi Quran wajah, tangan, kepala, kaki. Allah aturnya begitu. Jadi kita ikuti juga. Ibda'u bima bada Allahu alaik, ya, bada Allahu bik. Jadi mulailah sebagaimana Allah memerintahkan kamu memulai. Kama marra, sebagaimana sudah diterangkan kemarin, qaddama udwan ala ma'alihi, di mana mendahulukan anggota tubuh dari tempatnya. Lam yu'tad bihi, kalau seandainya dia mendahulukan anggota tubuh dari tempatnya, maka tidak dianggap tadi. Dia mendahulukan yang belum diatur di tempatnya. Mendahulukan kayaknya wajah, mestinya ini niat, tapi langsung nggak pakai niat wajah dulu deh, nanti niatnya terakhir, nggak dianggap. Paham ya? Atau tangan dulu saja nggak sah, ya kan? Maka basuhan tangan nggak dianggap, baru dianggap yang wajah tadi, baru satu mania, baru kedua diulang, yang kedua itu baru dianggap satu, karena nggak mendahulukan apa yang wajib didahulukan. Awasala arba'ata a'dha'ihi ma'an, atau dia membasuh sekaligus anggota tubuhnya yang 4, ya kan? Wajah, tangan, kaki sekaligus itu, ya kan? Maka nggak dianggap. Kecuali kalau dia nggak masuk, langsung dia niat dari tangan, kaki, masuk ke bawah. Nah itu baru dianggap gitu. Paham ya? Nyebur ke kali. Tumbang itu, model itu tumbang itu di kolam renang. Nyebur. Aku itu butuh apa? Umpama ada orang apa renang model begitu, ya kan? Aku itu butuhan waktu ada masuk kok udah sah, ya kan? Tapi kan nyebur itu sekaligus kan?
tapi diniati waktu usahanya ke situ. Nah, itu berarti mulainya di situ dianggap sah. Tapi kalau langsung sekaligus niat nggak dianggap. Ini model apa yang mau diikutin sekaligus nyebur? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah jadi sedikit ini kita nanti sambung di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nafa'ana Allah bihi wa